Jadi kayak kita nggak ada pesan lewat email terus kayak gitu. Pertama nggak di depan, selamat datang dalam konten kami lewat jam. Iya gitu. Oke, selamat datang di dalam konten kami lewat jam malam. Fani. Oh iya. Fani yang kemarin. Iya. Halo Fani. Kamu memang penonton setia kami. Jadi di dalam lewat jam malam kali ini kita akan membahas berbagai pengalaman dan kisah horor yang pernah kita alami. Oke. Yang pertama yang dekat-dekat aja dulu, yang akhir-akhir minggu ini yang aku alami, yaitu bertempat atau berlatar di rumah siapa sih yang keren namanya? Abel. Di rumah Abel. Jadi di rumah Abel waktu itu di kamar kita berbincang lah sebentar sambil main musik segala macem ya kan, karena mereka sendiri kan ini anak band sebetulnya. Anak band ya, apa namanya band kalian? Belum terkenal banget sih, tapi kata orang Naomi band. Iya itu apa pokoknya. Tapi Naomi nggak di sini. Iya. Jadi kita ngobrol bincang sebentar, terus di situ posisinya aku kayak udah mulai ngantuk gitu loh. Terus aku tidur 15 menit, setengah jam, walaupun aku nggak tahu sih sebenarnya waktunya. Lama sampai jam 1 Lama banget semua. Iya, tidur pokoknya itu pas awal tidur tuh kan kayak kebangun gitu kan, belum ada apa-apa, belum ada kayak hal-hal aneh yang aku rasain. Terus udah pas mau masuk rada-rada nyenyak nih, atau mau masuk benar-benar tidur gitu loh, bukan lagi tidur yang kebangun. Nah di situ aku mulai ngerasa ada di posisi dimana mereka lagi ngobrol gitu loh, kayak ya di real life gitu loh. Ya di real life gitu. Terus nah di situ pas mereka ngobrol segala macem, aku ngerasa kayak di tengah-tengah mereka itu ada sosok bapak tua. Dia kayak murung dan dengerin kalian ngomong gitu loh, tapi nggak ngeluarin sepatah kata pun. Tapi dia nggak, maksudnya kami ngobrol tuh nggak ada koneksi. Maksudnya kami juga nggak ngirauin dia gitu. Kalian nggak ngirauin dia, tapi kayaknya di mimpiku tuh aku ngerasa bahwa kalian tahu ada dia gitu loh. Kalian tahu ada dia, terus dia juga tahu bahwa kalian ada di situ. Ya kalian memang merasa kita tuh lagi berempat gitu di dalam ruangan itu. Ya anggapannya kayak dia ikut dengerin omongan. Iya ikut dengerin omongan, tapi nggak nimbrung. Dan di situ kayak aku merasa bahwa kalian ini nganggap karakternya dia memang pendiam gitu loh. Pendiam dan cuman ngedengerin doang kayak gitu. Setelah itu kalian ngobrol segala macam. Terus salah satu dari antara kalian kayak bilang, aku mau kencing. Kayak biasa kita di rumah Abel tuh kan kayak aku mau kencing kayak gitu kan. Ngerasa Abel sama Jeremy jalan keluar kamar, karena kan kaki gitu, langkah kaki kan kerasa kedenger juga kan. Nah kayak gitu. Terus Abel kalau nggak salah, Abel duluan terakhir ya, belakangan ya. Ya aku duluan. Iya, Abel duluan. Oh Abel duluan. Ya pokoknya salah satu dari antara kalian lah yang belakangan. Aku ngerasa kayak ada satu orang terakhir yang mau keluar gitu. Terus aku mau ikutin dia kayak gitu kan. Nah pas aku mau beranjak tuh, wajib kok gak bisa. Paham gak sih kayak ketindihan gitu? Ya kayak kok gak bisa gini. Tiba-tiba kayak ada kepikiran aja, kayak God help me kayak gitu. Aku ngomong kayak gitu, God help me. Pada saat aku bilang God help me, kayak literally langsung bisa bangun gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi ke WC itu memang kejadiannya betul kali ke WC itu. Jadi aku ke WC dengan Jeremy, terus aku datang duluan sana. Ya kayaknya Jeremy masuk dulu ya, baru abang bangun nih. Kamu langsung masuk ke kamar, Abel duluan masuk ke kamar. Itu dia bangun tapi masih belum ngomong apa-apa. Pas kami berdua di situ ngobrol-ngobrol bentar, tiba-tiba baru bilang misalnya tindihan. Tindihan ngeliat kakek-kakek di situ. Bayangin aja apa yang tidur di situ kan. Tapi untung berani-berani aja sih. Tapi wajah si kakek itu jelas nggak selama di Wajah si kakek ini sebetulnya bisa aku deskripsikan. Mukanya kayak gimana ya?
kacamata nggak? Enggak kacamataan, rada kumis tipis gitu. Mukanya seperti etnis Jawa lah. Mukanya seperti etnis Jawa, rada kumis tipis gitu. Rada merinding gue susah. Aku soalnya kayak coba lanjutin Terus beneran lanjutin. terus kayak rada lonjong gitu mukanya. Enggak sepenuhnya lonjong gitu sih. Cuman ya rambutnya rada tipis gitu loh. Rambutnya kayak Tom Hagen di Godfather 1 itu. Kayak Tom Hagen di Godfather 1 tapi rada lebih tipis lagi. Sumpah kayak gitu. Iya kayak gitu. Apa nih? Ada koneksi ke wah kamu kenal? Kok aku jadi merinding ya? Kayak gue sumpah. Kalian pernah lihat foto kakek gue nggak di Pernah. di sana? Ya kan rambutnya kan ada model kayak gitu. Bukan yang muda loh, yang tua loh. Yang tuh belum relate sih. Ya rada kayak gitu. Yang mana sih Tom Hagen gitu? Di dinding mana sih? Ya di dinding ruang tamu. Ruang tamu dengan ruang keluarga. Bukan yang di atas ya? Kalau Di di atas atas ada itu kan? di atas ada juga. Iya ada juga di atas. Yang waktu itu Yang- aku bilang ini Ini suka olahraga. suka olahraga nih kayaknya. Iya itu. Aku lihatnya yang pakai tentara itu. Kalau yang pakai tentara dia masih muda di situ. Ya itu pokoknya rada kumis tipis, ngadep ke bawah, bajunya kalau nggak salah abu-abu. Tapi agak buat badannya gimana? Badannya kayak gimana sih? Badan normal gitu sih. Nggak terlalu nggak kurus, nggak gemuk, kayak normal aja kulitnya. Oke. Wih, berarti rumahmu selama ini masih Tapi bang itu kamar yang gue dulu sih, seingat tuh. kamar kakekmu dulu. Seingat gue. Tapi ya, antara kamar yang gue tuh antara yang di situ atau enggak kamar kakak sepupu yang cewek sekarang. Antara gue itu pokoknya. Tapi ya sebetulnya auranya orang itu si bapak tua itu sebetulnya rada positif loh. Makanya pada saat tidur itu aku nggak terlalu takut. Tapi pas pas mau bangun tuh pas rasa ketinggian itu baru aku ngerasa kayak wah ini karena si bapak tua itu tadi kayak gitu. Ini baru dideskripsikan sekarang siaran. Tapi kalau misalkan itu betulan kakekmu ya, itu kayak rada keren sih menurutku. Jadi kayak dia selama ini walaupun sudah gak ada tapi tetap jadi guardiannya rumahmu gitu loh. Iya kayak di situ lah. Iya masih. Oh. Ada merinding juga sih. Ya tapi kalau misalnya di rumahnya tuh Mega Bendung dari dulu kayak cerita-cerita horor kayak gitu. Kayak itu kan memang dulu kan dibangunnya kan dari nol di situ. Kayak memang kayak salah satu rumah perintis juga kayak gitu di jalan itu. Dan dulu memang kayak emang banyak setannya di tanah itu. Ya tapi dipindahin semua. Pindahin semua. Ya pakai ritual segala gitu lah. Tapi yang bertahan di situ yang ceritanya jadi legendaris banget di rumah tuh ada satu namanya kebaya hijau. Ya jadi kalau misalnya dari dulu setiap ada masalah apa-apa yang diganggu usia ya, masalah hantu-hantu dan lain itu soalnya disalahin kebaya hijau itu. Kebaya hijau tuh hinggapnya di mana ya? Maksudnya tinggal stay-nya gitu di mana? Memang di dalam bangunan rumah kalian atau di belakang gitu misalnya? Nah, kalau dengerin kata ceritanya keluarga ya, itu tinggal jadi di belakang rumah kami kan ada rumah tetangga tuh. Nah, di situ ada pohon rambutan. Ya katanya tinggalnya di situ. Tapi ya belum tahu juga. Maksudnya kalau misalnya untuk yang lihat memang beberapa ada yang lihat. Kayak ibuku juga dulu pernah lihat pas masih tinggal di rumah itu. Itu jadi kan tempat tidur kami dulu itu kasurnya ngadep ke jendela luar yang ke pokoknya ngadep ke rumah tetangga itu lah. Ngadep ke rumah tetangga itu. Dan jendelanya tuh hordennya dia horden bentuk yang kayak jam pasir tuh, tahu kan? Iya. Dan itu baik sela-selanya kayak gitu. Jadi kelihatan kalau misalnya ada orang di luar itu. Ini mamaku pernah bangun katanya, yang lihat memang ada kayak ibu-ibu kayak gitu. Tapi kebaya warna hijau tapi ngebelakangin posisinya. Jadi nggak kelihatan muka istilahnya gitu. Tapi kelihatan nih orang pakai baju warna hijau kayak gitu.
Nah, ya selama ini yang ku dengar kalau dari keluarga aku yang pernah lihat itu sih dari ibu itu. Tapi kalau misalnya ini ya rada lucu ya ceritanya ya. Jadi kakakku pas masih tinggal di rumah itu juga, dia kan sering tuh kerja kelompok. Nah, kerja kelompok di ruang tamu tuh biasanya. Terus Ruang tamu yang biasanya tantemu sama omu tiduran di situ ya, di sofa itu ya? enggak, itu ruang keluarga. Ruang tamu Oh yang iya di depan itu ya. Siapa tau kan kayak di balik itu omu kayak bosan kalau ruang tamunya di depan. bertamu ke dalam gitu. Terus ya udah di ruang tamu di depan itu kan. Terus salah satu teman kakakku ini barunya tuh namanya Eki. Jadi si Eki ini nggak apa-apa kan sebut nama sih kan? Apa sih? Iya. Nah, si Eki ini Kalau Eki gitu. si Eki ini jadi mau ke WC dia bilang mau ke WC kan, terus jalan. Jadi penghubung antara ruang tamu dan ruang keluarga ini, WC-nya kan di ruang keluarga nih. Itu lorong kayak gitu. Nah, jadi dia jalan ke lorong kayak gitu. Terus pas yang dibelokkan ke WC-nya, dia sebelum belok kiri ke WC, dia ke kanan dulu, ngadep ke kanan, habis itu nunduk dikit kayak gini, nunduk dikit, kayak sungkan gitu. ya kayak sungkan gitu, kayak punten Iya, gitu iya. lah. Nah, terus belok Berarti kiri, kalau kayak gitu kan berarti kayak ada orang di situ ya ya. ada orang di situ. Terus ya udah belok kiri dia kan masuk ke WC, nah keluar dari WC dia. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak gini, kakak pas balik, "Bit, eyangmu masih hidup ya?" Gitu. Kaget kau kan, enggak, sudah meninggal semua katanya. Yang kakung dan yang ibu juga sudah meninggal semua. Terus tadi nenek-nenek pakai baju warna hijau siapa katanya. Yang lucunya kakak ini nggak pernah cerita mengenai kebaya hijau ini ke teman-temannya kayak gitu, nggak pernah sama sekali kayak gitu nyebut kebaya hijau ini loh. Ya berarti ya mungkin memang ada yang di situ kan. Si Eki ini tiba-tiba ngeliat kayak gitu, ada nenek-nenek pakai baju warna hijau. Emang nggak disebutin sih kebaya sih, tapi ya aku juga belum jadi Eki nggak bisa mendeskripsikan langsung kok ini kebaya gitu. Ya bilang aja baju warna hijau kayak gitu kan. Ya kayak gitu lah. Nah, itu bisa jadi kayak betulan ada gitu loh. Soalnya kan udah dua cerita nih, dan dua cerita ini si masalahnya bilang yang arwah lah. Nah, arwah yang dideskripsikan ini sama gitu loh bentuknya, sama-sama ibu-ibu tua dan pakai pakaian kehijau-hijauan. Jadi ya maksudnya nggak beda-beda versi gitu loh. Orang kan mungkin kalau ada pengalaman mistis ngelihat satu hal itu deskripsinya A, tapi orang lain ngelihat hal yang sama deskripsinya bisa B. Tapi ini sama gitu deskripsinya. Iya itu. Dan yang beda hal kalau misalnya si Eki itu ngelihatnya sosoknya bapak-bapak ya kan. Karena belum ada yang pernah ngeliat di situ sosok bapak-bapak. Nah, sebelumnya mungkin aku rada ngeraguin ya kayak kebaya hijau dan lain-lain ya, meskipun kayak ceritanya udah legenda kayak gitu ya. Tapi semenjak kejadian yang Eki itu, aku rada mulai percaya soalnya ya itu kakakku nggak pernah cerita apapun mengenai kebaya hijau kayak gitu loh. Eki ini tiba-tiba aja dia ngomong ada nenek pakai baju warna hijau gitu ya. Tapi kamu nggak pernah ngalamin kehijau-hijauan kebaya ini? Ya, kalau aku sendiri sih sama di rumah tuh enak-enak aja, nggak pernah diganggu istilahnya lah. Ya puji Tuhan. Ya sama aja. Mungkin pernah beberapa kali tapi itu bukan diganggu sih itu ya. Ya kayak aku pernah tindihan di kamarku, tapi pas aku tindihan nih, mataku bisa buka. Mataku bisa buka, jadi aku tidurnya kan nyamping, ada ke kiri. Atau pas mataku bisa buka tipis itu, aku melihat ada cewek pakai baju warna putih, rambut panjang. Dia ngeliatin aku tapi sambil nunduk kayak gini badannya. Sambil bilang gini nggak ada ngomong sekali kan. Dia cuma nunduk gini aja. Ya aku ngeliat dia, terus aku dalam hatiku udah ngomong dan nonton Yesus kayak gitu terus kan. Terus pas aku akhirnya aku tahu ini nih tindihan ini, soalnya udah sering kan. Terus pas aku kebetulan bisa bangun, pas mata aku bisa buka lebar kayak gitu, ya menghilang, nggak ada apapun. Jadi aku mikirnya ya mungkin masih kecampur mimpi kayak gitu loh. Terus pada saat kamu bangun tuh, kamu kayak lari ke bawah sih? Enggak, aku di atas aja. Aku doa terus tidur lagi. Oh iya. Gak. Ya gimana tuh, kamarku di situ. Terus habis itu sepupuku kalau di kamar depan ya sebetulnya. Itu temannya sepupuku sih, kan sering nginap juga tuh di rumah itu.
itu pas sepupuku ke WC, temannya tidur nih, sepupuku ke WC, pas dia balik lagi ke kamar itu temannya udah bangunnya duduk tegak ya gitu dia. Kenapa katanya, nanti aja besoknya dia cerita diganggunya digedor-gedor kayak gitu kasurnya. Tapi nggak ada yang ngejalin. Ya nggak ada lah, Mereka cuma cuma berdua. berdua aja sebenarnya. Wah gila sih mungkin. Sepupumu posisinya dari mana tuh? Sepupuku dari kamar ke WC, terus habis itu pas balik ya itu temannya udah bangun. Oh, sempat juga ngejalin pada saat ini. Pada saat sepupumu cuma pergi sebentar ke WC. Kayak gedor-gedor kayak gitu. Sebetulnya sepupuku yang namanya Mas Gio ya, dia rada sering sih ngalamin sih. Yang Tapi dia udah kebal kayaknya, udah kayak bukan biasa. kebal, dia takut. Dia takut juga. Responnya takut dia. Soalnya yang di atas ya, aku nggak tahu tapi dia tuh diganggu apa di atas. Kamar yang paling gede itu kan kamarnya tuh. Nah, dia pasti rada lucu ya. Dia pas diganggu itu, aku belum kuliah di situ kan. Jadi aku masih belum tinggal di rumah tuh. Dia ganggu, dia datang ke kamar kakakku, diketok-ketok kan minta tidur bareng kayak gitu loh di kamar kamu. Ya namanya kakakku kan lagi tidur bangun gitu males kan. Nggak mau lah kakakku lah. Iya. Tapi ngerespon gitu. Ngerespon kakakku, ngerespon tapi entah ngerespon atau enggak ya pasti kakakku nggak terima dia masuk gitu loh. Terus akhirnya gimana dia? Lari ke bawah, dia turun ke bawah ke kamar sepupu yang cewek, dia tidur di situ dia. Tapi ya wajar juga sih kalau misalnya ditakut-takutin kayak gitu ya. Tapi itu ditakutinnya ditampakkan gitu. Itu yang aku sampai sekarang belum tahu itu jelasnya kayak gimana dia diganggu itu. Kalau masalah ditampakin ya, aku juga pernah tuh ngalamin. Dulu pas aku SMP atau SMP kayaknya, SMP kelas 9 itu aku ke Malang kan posisinya. Ini BTW kita lagi di Malang ya. Lagi di Malang, siapa tahu ada temanku yang di Bali. Nah, itu SMP kelas 9 aku ke Malang, tapi bukan di sini, bukan di Sulfat ini. Di Muharto pas itu, kayak rumah kakekku gitu. Pas itu kan masih hidup kan kakekku. Nah, di rumah itu, Tahu kayak gitu. ya di rumah itu terus kan tingkat 2 gitu kan rumahnya. Di atas tuh aku sendiri sama satu orang kok gitu, entah dia tuh siapa, tapi yang satu orang tuh di kamar, aku di luar posisinya di lantai 2 tapi kayak di luar kamar gitu, lagi nonton TV. Nah terus ini posisinya TV di sini, aku di sini ya kan. Aku di sini terus jendela di bagian sini gitu loh. Jadi kayak di sebelah kananku tapi rada jauh sih, sekitar 2 meteran gitu loh jendelanya. Nah terus di jendela itu, karena itu posisi lantai 2, otomatis pemandangan view di jendela itu kayak genteng rumah orang kan. Nah terus aku kayak ini nonton TV, iklan otomatis kita kayak gini kan. Pas itu kayak aku nggak main HP segala macem, jadi kayak ngeliat sekitar gitu, nungguin iklannya gitu kan. Terus pada saat aku ngeliat di jendela, nah di sana karena view-nya kayak genteng rumah orang gitu, aku ngeliat kayak ada sosok perempuan pakai baju putih berdiri, rambutnya panjang gitu. Itu di atas pokoknya genteng segitiga. Terus di sebelahnya genteng segitiga ini, terus kayak rada datar gitu loh. Rada datar kayak tempat untuk tawar air gitu. Nah di situ dia kayak berdiri nyenderan di tawar air itu. Wah, ini aku nggak tahu ceritanya. Aku kayak nggak bergerak, dan aku nggak tahu wajahnya kayak matanya itu ke arah aku atau enggak. Yang jelas dia kayak berdiri gitu loh di situ di tawar air itu. Terus aku ini kan, wah apa aku kayak nggak salah lihat nih kayak kan. Terus habis itu aku kayak gini lagi, agak rada ke sini. Ini TV, ini aku rada agak maju dikit biar pemandangan di luar jendela nggak kelihatan gitu kan. Nah terus aku kayak, maksudku gini, pada saat aku nggak ngeliat pemandangan di luar jendela, terus aku balik lagi, apakah dia masih ada di situ atau enggak gitu kan. Nah terus aku balik lagi, wah ternyata masih ada itu, masih di posisi yang sama. masih di posisi yang sama, dan dia kayak cuman berdiri gitu doang kan.
aku coba sekali lagi untuk kayak rada maju, terus mundur lagi. Masih ada. Beberapa kali aku coba gitu. Di situ posisinya aku rada merinding, tapi kok dia itu kayak diem gitu aja, nggak ada gimana gitu, nggak ada kayak gimana ya, nggak nakut-nakutin. nggak nakut-nakutin, kayak cuman diem gitu doang gitu. Nah di situ aku masih ngerasa kayak apakah ini kuntilanak atau enggak sih. Tapi kita kan tahu kan dari yang kita pernah dengar cerita-cerita orang bahwa kayak perempuan pakai jubah putih terus rambut panjang itu pasti kuntilanak kan. Nah di situ aku masih kayak Pasti hantu. iya. Di situ aku kayak apakah bener ya aku lihat ini atau ini cuman kayak sugestiku aja gitu loh, kayak sugestiku karena aku ngerasa pada saat itu aku sendiri cuman berdua gitu kan sama satu orang itu, dan itu karena kayak semacam perkampungan gitu jadi sepi kan otomatis. Nah jadi karena suasana sepi itu kayak pikiranku aja yang jadi kayak takut apa segala macam gitu kan. Terus tapi besoknya aku cerita sama dia, sama dia atau siapa, pokoknya sama aku cerita sama aku, yang pasti sama aku cerita, mamaku bilang kayak nggak ada itu soal macam kayak gitu lah. Nah terus abis itu beberapa hari kemudian dia sakit Tiba-tiba. dia sakit panas. Nah terus sakit panas katanya dia ngelihat sosok juga di luar jendela itu yang kayak perempuan gitu juga, perempuan rambut panjang tapi kali ini jubahnya hitam dan matanya merah ya. Ini aku lupa total ceritanya. Padahal dia yang ceritain. Iya, Gimana, udah lama juga sih. Aku masih SD kelas berapa? Kelas 3-an kayak. Berarti ingat pas itu. Gak, maksudnya inget pas kami tinggal di Muharto itu ya aku masih SD kelas 3-an. Tapi kamu kan dari lihat sosok itu. Aku udah lupa ceritanya. Ada sih beberapa cerita horor lagi di Muharto, tapi kalau cerita abang yang spesifik di Muharto tuh banyak sekali cerita horor. Nah, jadi pokoknya dia yang sakit. Ini mungkin dia lupa ya. Sakit dia, terus dia lihat keluar jendela ada sosok itu juga kayak kuntilanak tapi jubahnya hitam, matanya merah gitu loh. Dan setelah dia sembuh itu kan beberapa hari dia cerita gitu kan ke aku. Nah, pas itu aku bilang kayak, nah waktu itu orang-orang tak ceritain nggak percaya. Terus Jimmy pada saat itu ngelihat, kayaknya dia setelah ngelihat itu baru sakit deh. Setelah ngelihat yang kuntilanak itu baru sakit deh dia. Nah setelah itu baru kayak wah, pada saat itu nggak percaya awalnya. Tapi setelah ini beneran kan. Terus curiganya sakitnya gara-gara itu. Curiganya sakitnya gara-gara itu, tapi kan kita nggak tahu juga kan. Ya nggak tahu juga. Di daerah Muharto ini ada lagi cerita. Yang ku ingat ada 2 sih. Pertama, lanjut aja. cerita yang pertama ini aku nggak ngerasakan sendiri. Pokoknya ini aku dan abangku, pokoknya udah betul-betul udah satu keluarga di Muharto, itu satu keluarga besar sih. Setiap ada liburan panjang, kami tinggalnya ke Muharto kan. Liburan ke Malang tuh pasti tinggalnya di daerah Muharto di rumah kakekku. Ini satu keluarga pada saat itu malam itu udah tidur semua. Tapi entah kenapa mamaku pokoknya susah banget tidur. Mamaku itu susah banget tidur pada malam itu. Terus habis itu mamaku kayak kayak resah gitu lah. Akhirnya jalan-jalan lah di lantai 2 itu, jalan-jalan ke balkon. Nah pas di balkonnya ini mamaku itu kayak denger rame gitu loh. Ramenya ini bukan orang ngobrol, tapi setan-setan. Suara setan. Tuyul terus. Nah ini aku posisinya denger juga. Aku lagi tidur tuh, kayak kedengarannya tuh ya seolah di atas genteng tuh ada anak-anak kecil tuh ngobrol rame segala macam, terus langkah kaki ini ngelewatin genteng gitu. Itu ngeri sebenarnya. Ini kayak sumpah ketawa itu aku kayak denger persis tuh, kayak ketawa anak kecil di atas genteng. Kayak mana mungkin kan jam 4 pagi ada anak kecil di atas genteng main-mainan gitu. Itu kan kayak rada gila sih. Nah terus aku kayak kebangun gitu kan, tapi karena aku posisinya lagi ngantuk sekali, mamaku juga kayak pada saat itu karena aku kebangun, mamaku tahu bahwa aku kebangun, langsung kayak diinikan lagi gitu loh, kayak tidur gak apa-apa, tidur kayak gitu. Aku posisinya lagi ngantuk sekali, ya udah tidur aja. Tapi suara yang kecil tuh ya, wah gila, aku beneran sumpah kedengeran tuh kayak, oh ternyata kayak gini suara tuyul. Kayak suara kayak selama ini kan cuma tahu di film-film segala macam gitu kan. Ini kayak beneran kayak anak kecil gitu loh. Anak kecil lari di atas genteng, ketawa-ketawanya. Gimana sih ketawanya kayak ketawa anak kecil gitu lah pokoknya. Ketawa anak kecil habis ngejailin gitu loh. Nah beberapa hari setelah itu
ada orang di kampung itu yang uangnya hilang. Pas banget deh. Nah makanya terus kita sekeluarga kayak, wah berarti bener yang pada saat itu yang kita dengar itu tuyul itu. Parah lah. Pokoknya mau aku ceritainnya tuh pas dia bangun itu ya kayak rame gitu lah. Ya. Kayak rame tapi ya sepi, warga sepi. Ya, namanya juga tengah malam Jadi- gitu kan. Oh aku masih inget. Jadi tuyul itu ya, itu kejadiannya pada saat si ini sakit. Oh, Jadi kan nyambung. si Jeremy ini kan sakit gara-gara lihat kuntilanak jubah hitam itu kan, jubah hitam mata merah itu. Nah terus dia sakit kan. Sehari atau 2 hari setelah itu kayaknya baru kejadian tuyul itu. Itu kayak satu periode betul-betul hantu-hantuan semua kayak gitu. Gak tahu tuh bulan apa ya, kayak bulan ini dia tuh. Makanya bulan hantu. Nah, satu lagi ini aku ngalamin sendiri. Bukan Desember tuh. Ini ini satu lagi ini aku ngalamin sendiri. Di lantai 2 kan, lantai 2-nya rumah kakek kami kan ada TV kan. Siang-siang, ini siang-siang nih. Siang-siang aku nonton sendirian di situ, nonton SpongeBob atau apa? Apa lagi? Nah, satu keluarga semua di ruang tamu di lantai 1 ngobrol-ngobrol semua. Aku sendirian nonton SpongeBob di lantai 2-nya. Ya sambil lesen-lesen gitu lah. Terus di lantai 2-nya itu kan ruang yang ada TV-nya itu dekat banget sama balkon kan. Di balkon itu biasa lah kucing lewat itu. Tapi ini satu kucing ini ada tiba-tiba dia lewat. Seingatku warna kucingnya itu hitam tapi ada corak-corak kekuningannya gitu. Nah, mukanya juga gitu, mukanya dia kayak corak hitam dan ada kekuningan-kuningannya gitu. Dia lewat tapi dia berhenti di balkon itu. Selama dia berhenti di balkon itu kan gue liatin ya, ngapain kucing ini gak lewat. Terus dia ngadep ke aku kayak pelan-pelan. Ngadep ke aku kayak pelan-pelan gitu. Awalnya aku usir kan kayak nggak gerak dia sama sekali. Tapi makin lama mukanya makin berubah, makin lama kayak makin kayak jadi manusia gitu. Sumpah. Iya. Terus Pokoknya mukanya makin lama kayak makin apa sih? Kayak formnya itu makin lama kayak makin kayak manusia gitu, makin kayak manusia gitu. Sebelum titik di mana perubahan mukanya menjadi manusia itu kayak udah sempurna kayak manusia gitu. Wah, aku langsung teriak turun ke bawah. Gila tuh. kukira kau gak pernah ngalamin horor sial. Ini aku baru ingat. Di mata aku baru ingat itu gila itu horor kali. Ini orang kayak gak pernah ngalamin horor. Itu pernah bajingan. Aku ingat tuh pas dia kayak turun kaget ke bawah itu kayak mana kayak gitu. Gitu aku. Waduh, itu parah kan aku histeris. Sekarang dia kayak kalem gitu kan. Dulu dia pas kecil kayak rada emosional gitu. Jadi pada saat dia ngeliat kucing itu, ke bawah tuh kayak kayak satu rumah tuh kayak tahu jadinya gitu. Iya. Nah, terus besoknya kan aku di atas sendiri. Itu di bulan yang sama tuh. Kayak enggak deh. Kayak itu udah liburan semester panjang yang lain Berikutnya. Terus besoknya kan aku ini di atas sendiri siang posisinya aku lagi main PS tuh. Terus ada kucing lewat kan, kucing hitam pertama. Nah biasanya kucing tetangga gitu kan aku pikir tuh. Terus setelah itu selalu ada lagi kucing lewat. Terus apa ini seperti yang Jeremy bilang pas itu ya? Karena aku mikir kayak gitu. Apa ini seperti yang Jeremy bilang pas itu ya? Aku penasaran kan, jiwa penasaranku mulai bergejolak gitu. Terus aku coba ini keluar, lihat buntutin kucing itu. Dia ngadep ke samping, ke belakang terus belakang terus break. Terus mukanya kayak sepupu gitu kan. Ternyata setelah itu cuma mimpi ternyata. Tapi emang betulan itu mimpi. Betul. Kok jelek tuh? Jelek banget. Tapi itu cuma mimpi sih. Tapi itu lebih lauk daripada horor. Jelek. Tapi gini loh. Kalau menurutku ya bang ya. Kan orangnya memang ada yang peka, ada yang nggak peka ya. Tapi menurutku abangnya rada sedikit peka loh kayaknya. Nah makanya itu aku takutnya gini loh. Aku susah membedakan yang memang di sekitarku tuh ada kayak aktivitas supernatural dengan yang cuma sugesti pikiranku aja gitu loh. Aku kayak susah membedakan itu. Takutnya itu cuma sekedar sugesti pikiranku aja. Tapi aku malah kayak ngerasanya itu aktivitas supernatural gitu loh. Atau mungkin sebaliknya gitu loh. Takutnya sih di situ gitu loh. Tapi menurutku kayak sugesti abang buruk
supranaturalnya datang gitu. Nah itu bisa juga. Soalnya katanya kalau misalnya kita bicara tentang hantu atau kita ngomongin ya pokoknya ngomongin mereka atau kita mikir tentang mereka gitu, itu kayak magnet gitu ibaratnya, kayak narik magnet sih sebetulnya narik sesuatu yang berlawanan. Pokoknya intinya kayak narik gitu loh, kayak mancing mereka. Law of attraction gitu loh, kayak narik sesuatu hal A narik hal yang sama gitu loh. Tapi sebelum mulai ini juga belum berdoa lagi tadi. Ya apa Yesus selalu gitu. Selalu berdoa. Tapi memang kalau misalkan udah kayak ngobrol-ngobrolin lah apa-apa, kayak misalkan kita udah nonton atau ngobrol-ngobrolin sesuatu, itu bisa melekat ke alam bawah sadar kita sih. Soalnya waktu itu aku pernah di berita itu waktu itu ada berita tentang banjir atau apa. Terus malamnya aku langsung mimpi kalau di Pantai Kuta itu ada tsunami. Jadi aku pikir ya itu mungkin masuk ke alam bawah sadar aja. Dan kasus yang aku tidur dengan cewek itu ya, itu juga beberapa hari sebelumnya aku dan teman-teman gua menghabis ekspedisi ke Wisma Tumato. Jadi terobos kayak gitu malam-malam situ ya kayaknya masih terbawa itulah. Iya. Sugestinya gitu meskipun sebetulnya bukan hari yang sama kan, tapi di minggu yang sama cuma selang beberapa hari kayak gitu. Ya tapi mungkin menurutku masih ada bawaan juga gitu lah. Iya. Nah ngomong masalah kayak kucing berubah mukanya jadi orang atau segala macam kayak gitu, mama aku pernah kejadian juga hal yang sama, tapi kali ini babi nih. Oh ini nih. Nah ini waktu aku SD kayaknya masih itu SD tapi di rumahku yang di Bali kan. Pokoknya satu malam itu aku tiba-tiba sakit meriang panas tinggi kali gitu. Itu udah panas. Diserang. Kayaknya dia kalau habis ada hantu atau segala macam yang berhubungan dengan supernatural tuh kayak langsung sakit gitu loh dia. Kayak kau yang muntah berak kemarin tuh gara-gara itu deh. Tapi nggak ada pengalaman mistis sama sekali sih. Itu kayak itu bukan. tapi kayak itu pure karena dia nggak makan ya. Nah pokoknya pas SD itu aku tiba-tiba satu malam sakit meriang, tinggi badanku panas badanku pokoknya jadi tinggi kali gitu. Habis itu ya dirawat terus sama mamaku kan dirawat. Terus pas mamaku ke dapurnya rumahku yang di Bali itu terbuka langsung menghadap ke halaman. Jadi di halaman rumah itu awalnya mamaku ya nggak ada apa-apa lah, kosong lah. Mamaku posisi mama dia yang adalah mamaku. Jadi lagi nyuci piring. Pokoknya lagi nyuci piring itu tiba-tiba pas lagi nyuci lewat babi ngepet warna putih. Pokoknya dia kepala manusia atau gimana? Enggak, ini babi. Iya babi, betul-betul babi. Tapi warnanya kayak putih blas gitu loh, betul putih. Itu lewat mundur-mandir. Habis itu mamaku berdoa kan. Berdoa ngusir babi itu, hilang babinya. Habis itu mamaku kayak, waduh ini kayak ada yang nggak bener nih. Pokoknya udah ngerasa kayak ada mistis gitu. Tahu nggak kalau misalkan di Kristen tuh biasanya ada kayak minyak gitu loh. Kalau misalkan orang dibaptis minyak urapan itu. Minyak urapan. Itu mamaku ngurapin minyak itu di sekitar rumahku di dinding-dindingnya, dibikinin salib gitu. Nah setelah itu apa tuh? Uniknya setelah mamaku mendoakan segala macam, panasku turun, dan aku udah mendingan. Terus besoknya atau lusanya pas aku udah pulih, di halaman, tapi bukan halaman rumahku, halaman yang biasa dipakai main oleh aku dan anak-anak tetangga, itu ada anak tetangga yang ngegambarin babi besar gitu. Dan aku kayak kesugestinya, waduh, ini aku sakit gara-gara anak tetangga ini gambar babi. Jadi babinya jadi kayak hidup gitu lah rumahnya, dan keliling-keliling di depan rumahku. Tapi itu ada orang maksudnya tiba-tiba kita ada gambar babi kayak gitu. Iya, besar deh gambar babi itu. Makanya aku kayak, aduh nih anak siapa nih. Tapi dulu ya pas masa itu lah kita masih kecil,
lu papa aku kan masih punya usaha gitu kan. Nah ya babi itu mungkin salah satu dari Awal usaha itu. dari iya rentetan cerita itu. Jadi papaku punya usaha dulu, banyak ininya lah, kayak di film Godfather kan banyak juga musuhnya gitu kan. Banyak musuhnya. Nah terus musuhnya nggak main pistol segala. iya, wah kalau di mafia Itali musuhnya kan main bunuh-bunuhan kan. Itu sebenarnya nggak terlalu ekstrim tuh, lebih ekstrim di sini. Mainnya santet di sini. Nah itu babi. Ini aku tahu. Nah babi ini mungkin adalah kiriman juga dari istilahnya kayak musuh papaku gitu lah. Ya kan, kiriman juga mungkin untuk kayak masalah nggak ada yang hilang gitu loh. Ini dia mungkin ngepetnya bukan untuk uang tapi untuk gimana sih, untuk ngelihat keadaan kondisi gimana, kayak musuh kayak mau ngintai gitu, kayak spy gitu ya kan. Nah setelah itu di samping babi itu ada juga yang paling aku inget, papaku pernah dia jadi pada saat lagi puncak-puncaknya nih usahanya itu, dia kayak pas itu sakit perut sama kayak Jeremy pada situ sakit perut muntah berak. Nah dibawa ke dokter bilang nggak ada apa-apa. Dokter bilang posisi pada saat itu, loh ini nggak ada apa-apa bu, maksudnya normal aja gitu loh, kondisi perutnya normal, segala macamnya normal. Pulang ya gitu lagi, kayak muntah berak. Terus tiba-tiba di klimaksnya itu, klimaks kejadian itu, kayak papaku tuh kayak tiba-tiba batuk gitu loh. Batuk keluar darah kan, nah terus batuk lagi tiba-tiba keluar paku loh. Sumpah tuh keluar pak, ini wah gila sih. Aku pernah nonton film The Ride yang Exorcism itu pendetanya pada saat dia ngelawan setan yang benar-benar kuat banget, itu kayak dia keluar paku juga, keluar paku gitu juga kan. Nah ya udah aku hubungkan itu dengan papaku, wah gila kok bisa sama persis seperti ini ya kejadian, kayak ternyata yang di film The Ride itu kayak bisa terjadi juga di dunia nyata gitu loh, kayak di kehidupan real ini. Tapi papaku setiap kayak kami mau flashback itu nanya-nanyain papaku soal hal itu lagi, papaku selalu kayak udahlah nggak ada itu. Soal papaku memang selalu skeptis sih sama hal yang kayak gitu. Tapi justru sikap kayak itu cukup bagus itu. Jadi gini, aku dulu walaupun dia sebetulnya nggak bisa ya secara ilmiah menjelaskan kok bisa keluar paku. Tapi gini loh, itu sebetulnya jatuhnya ke positive thinking sih. Dulu aku pas SMA itu pernah nanya guru agama aku kan mantan kan terkenal dan magicnya kan, tentang lain kayak gitu kan. Terus aku pernah nanya ke guru agama aku, hal-hal kayak gitu kok bisa terjadi kayak gitu, kayak macam santet dan lain itu kenapa kayak gitu bisa terjadi. Terus jawaban guru agama aku, hal-hal kayak gitu bisa terjadi di kalian karena kalian mengimaninya kayak gitu. Jadi kita sedang mengimani hal-hal kayak gini bisa terjadi ke kita kayak gitu. Tapi konyolnya papaku skeptis banget orangnya, dia nggak percaya supernatural gini. Kita orang Indonesia ini udah terlahir dengan budaya seperti itu. Untuk menghilangkan iman kita terhadap hal-hal kayak gitu tuh susah juga rasanya. Mau kita membohongin, anggapannya kita kayak membohongin diri kita sendiri. Tapi subconscious mind itu sebetulnya masih ada gitu. Masih ada kayak gitu. Ya itu lagi-lagi udah konstruksi sosial sih, seluruh masyarakat Indonesia udah mempercayai kayak gituan. Dan dari kecil juga kita kayak udah ditanamin gitu loh kayak gitu-gituan. Istilahnya consciousnya secara sadar mungkin dia bertolak belakang terhadap itu. Tapi alam bawah sadarnya itu loh, alam bawah sadarnya masih meyakini apa yang orang tua dulunya kasih tahu kayak gitu kan. Gue seru. Hati-hati. Deket tuh. Bahasa yang titipan nih. Aku nggak tahu sih, tapi ini betulan kiriman orang atau kayak gimana. Jadi waktu itu pas aku SMP sebetulnya. Iya aku SMP. Aku SMA di asrama kan. Jadi cuma aku dan mamaku di rumah. Nah malam-malam tuh pas aku ke pendopo di Palangkaraya nih. Pas aku ke pendopo ada ular. Ular itu ular wuling, warnanya hitam dan ular wuling. Yang warnanya hitam terus ada corak kuning-kuningnya. Nah dia kecil, dia panjangnya tuh segini terus seginian lah panjangnya. Terus dia lebarnya seginian. Nah di lantai kayak gitu kan, ngeliat ular kan, mama ular mah ya
pas mamaku belum datang aku ngambil batuan kan, batako kan, batako watap enggak awalnya ku siram pakai garam. Baru ingat tuh nggak mempan kan ular pakai garamnya juga banyak kan, ularnya cuma pakai segini tapi garamnya banyak kayak gitu, kayak hampir satu kertas itu satu bungkus itu. Habis itu kayaknya nggak mempan nih, aku ambil batako lagi kan, tapi ularnya nggak agresif gitu, maksudnya dia pas disiram garam ada geraknya kayak gitu kan, tapi nggak agresif gitu dia. Aku ambil batako kan, aku lempar ke dia, batako yang hancur tapi dia kayak masih utuh aja gitu. Udah aku ambil palu kan, aku pukul sampai badannya rada kebelah kayak gitu, pokoknya sampai mati lah aku pukulnya lah. Aku waktu itu di HP aku yang dulu, aku ingat aku foto ularnya, fotonya. Nah terus habis itu udah mati ya ularnya kan. Terus habis itu ya udah aku dan mamaku mau rasanya beli barang untuk jualan deh, nggak salah waktu itu beli barang untuk jualan kan. Terus habis itu kata mamaku ntar aja dibuang ularnya. Pergi kami berdua kan, balik lagi ke rumah itu ular tuh betul-betul lenyap. Jadi batako dan garamnya itu semuanya masih ada di situ, ularnya lenyap banget. Kami bingung, Kayak mana cara? anjingku nggak mungkin makan ular nih datang ke pendopo kan. Tiba-tiba aja lenyap kayak gini ya. Dari situ malah aku mikir, wah kayaknya mungkin kiriman orang, aku mikir kayak gitu. Nah itu ya dibawa aja lah sama aku. Nah Dia kayak nggak agresif gitu loh. nggak agresif gitu, gini karena aku kadang kiriman orang tuh nggak selalu untuk nyakitin gitu, ya tapi kayak kata abang nanti, ngeliat gitu. iya ngeliat ngawasin kayak gitu. Ya tapi kalaupun kiriman orang ya aku nggak tahu siapa ya, mungkin mamaku ada curiga ke orang ya, tapi aku nggak pernah dikasih tahu gitu loh. Ya jadi aku mikirnya ya ularnya sudah aku pukul pakai palu sampai terbelah, tiba-tiba lenyap gitu aja. Yang lainnya batako dan garamnya itu masih ada semua di situ. Jadi kalau ularnya lenyap, Jadi kalau ularnya ini dia itu aslinya orang dan dia menjelma jadi ular. udah hancur nih. Hancur. Kayaknya gitu deh. Jadi pas dia balik bunuh orang. Ya sudah, jadi pas dia balik jadi orang itu kayak kan punggungnya itu kan ibaratnya di atas itu kayak udah retak gitu jadi. Gila tuh, tapi aku motonya tuh pas di zoom itu ya, itu betul-betul kelihatan kayak rada kebelah kayak gitu. Ini kan tuh dia kan anu kan, bentuknya kan Retak ular kuning kayak gini kan, ada corongnya itu kan. Itu betulan kayak ada garis tengahnya kebuka kayak gitu. Tapi kayaknya kalau dia masih bersekutu dengan itunya setannya yang bikin dia bisa jadi ular tuh dia masih aman deh. Tapi pada saat dia misalnya bong jimatnya segala macem udah ngusir setannya itu kayak bakal kambuh tuh punggungnya. Ya mungkin ya, aku ya kurang tahu juga masalah gitu-gitu sih. Soalnya aku pernah dengar orang cerita segala macam kayak gitu. Jadi pas dia masih bersekutu dengan kegelapan kayak gitu lah kita nyebutnya. Dia kayak fine aja dengan pukulan orang segala macam kayak gitu kan, segala macam kayak gitu. Terus dia posisinya udah convert jadi Kristen. Langsung gini bang, langsung akumulasi dari dulu yang pernah diantemin orang segala macam itu kayak langsung sakit semua. Gila. Makanya tuh Dia nggak langsung mati kan? nggak mati. Tapi ya gini. Tapi mungkin ya kalau misalnya dia pernah ditembak kepalanya apa dia mati? Apa dia mati ya kali ya? Enggak, jadi gila dia. Bisa. Ya sekian cerita dari kami di malam Jumat ini. Lagi ngomongin. Kalau misalnya kontennya lewat jam malam. Jadi kita akan rutin tiap minggu bikin podcast seperti ini. Untuk yang malam Jumat temanya lewat jam malam, kita mungkin memang akan terus ngomongin hal horor ini. Tapi di luar itu, di luar hari malam Jumat ini mungkin kita juga akan bikin podcast tapi temanya berbeda, bukan horor. Gimana? Iya. Boleh. Ya. Iya, betul. Oke.
santai aja